Sedikit sama cerita bagaimana saya tahu tentang judi online. Awalnya saya tahu informasi dari orang kampung. Katanya ada omku, dia dapat uang kisaran berapa ratus juta. Terus saya penasaran, itu uang dia dapat dari mana? Terus dia bilang sama saya, kalau itu uang dia dapat dari kayak permainan gitu atau Lego. Yang gimana kan saya penasaran. Baru dari habis saya tahu tentang judi online itu, saya jadi searching saya cari tahu bagaimana judi online ini, apa yang orang buat, bagaimana permainannya. Jadi saya semakin bertanya, saya penasaran, saya cari tahu tentang judi online. Dari situ saya mulai kenal sedikit tentang judi online. Tapi kalau dirimu bertanya tentang judi online dengan gangguan jiwa atau psikologis, bukan judi online-nya yang bermasalah, tapi kecanduan terhadap judi online-nya yang bermasalah. Itu awal-awal saya coba judi online itu, saya penasaran bagaimana cara bermain ini, bagaimana bisa dapat uang, bagaimana omku juga bisa dapat ratus juta sekian. Jadi saya coba dan bermain itu judi online, dan semakin hari saya semakin penasaran tentang judi online ini. Jadi saya coba untuk bermain terus menerus. Sebenarnya yang bermasalah itu kalau di dalam diagnostik statistical manual disorder namanya, jadi DSM, diagnostik statistical manual tentang gangguan jiwa, bukan judi online-nya yang bermasalah. Jadi judi online-nya tidak bermasalah, siapapun boleh kayak begitu melakukannya. Ya kalau dalam konteks misalnya itu kita sebut sebagai aspek pelanggaran hukum, ya judi online-nya pelanggaran hukum. Tapi kalau dirimu bertanya tentang judi online dengan gangguan jiwa atau psikologis, bukan judi online-nya yang bermasalah, tapi kecanduan terhadap judi online-nya yang bermasalah, sehingga kita sebutnya sebagai gangguan adiksi. Jadi gangguan kecanduan. Nah, gangguan adiksi itu ada banyak. Ada adiksi narkotika, ada adiksi seks, misalnya ada pornografi, masturbasi dan teman-temannya. Nah, terus salah satu yang sekarang juga menjadi populer adalah kecanduan judi online. Tergantung sih biasanya. Kalau sehari itu bisa sampai 6-7 jam. Tapi ya kembali lagi, kalau lagi mood, lagi pengen main, bisa sampai lama sekali, bisa sampai dari pagi sampai malam, dari sore sampai subuh. Pokoknya tergantung sih, tidak menentu waktunya. Judi online ini masuk dalam kelompok gangguan jiwa yang cenderung baru, karena memang baru sekarang toh, setelah ada digitalisasi teknologi informasi, judi berubah dari judi konvensional menjadi judi online. Nah, orang-orang yang tadinya kecanduan judi secara offline, yang konvensional, terus berubah menjadi judi secara online. Bilang kayak keluarga aku itu belum tahu, dan karena saya takut keluarga aku tahu. Karena ini kan kayak bisa bilang kan pekerjaan yang betul dan pekerjaan haram. Jadi saya masih takut untuk bilang sama orang, dan jadi sampai sekarang saya masih agak sembunyi-sembunyi kalau main ini, dan saya cari tempat aman untuk main ini supaya keluarga aku tahu. Dan jadi bisa dibilang keluarga aku sampai sekarang belum tahu. Sebenarnya lingkungan keluarga itu berperan terhadap keberfungsian diri untuk bisa mengendalikan diri dan mengontrol diri, sama kemampuan diri untuk bisa mengatasi berbagai persoalan secara adaptif. Jadi contoh, kalau orang ada masalah, harusnya masalahnya itu dihadapi, bukan melarikan diri. Nah, tapi ketika dia akhirnya sudah terjebak pada judi online dan akhirnya menjadi edik, ketika dia punya persoalan, dia tidak menggunakan cara yang adaptif untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, ya sudah tahu terjebak judi online, sudah tahu ada hutang, harusnya dia lapor ke orang tua, atau misalnya lapor ke keluarga, minta dibantu, lalu kemudian minta berubah. Bukan kemudian memikirkan bahwa, oh saya harus bermain lagi nih untuk membayar utangku, kayak gitu. Judi online telah menjadi fenomena yang semakin marak di era digital ini. Kemudahan akses dan potensi keuntungan besar menarik banyak orang untuk mencobanya. Namun, di balik itu, terdapat sisi gelap yang perlu diperhatikan, yaitu keterikatan manusia dengan judi online.
Sensasi kegembiraan dan pelepasan dopamin saat menang, ditambah keinginan untuk mengatasi kerugian, memicu individu untuk terus bermain dan terjebak dalam lingkaran setan. Kita beralih ke informasi lain di Kabupaten Kampar, Surabaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat makin meningkat sejak beberapa bulan korban. Selain faktor ekonomi, perceraian ditangkap korbannya di perselisihan sebuah juga warnet di kawasan Koja berbekal online. rekaman kamera CCTV. Judi online itu sendiri merupakan suatu permainan judi ya, namun lebih modern. Artinya dia menggunakan hal-hal terbarukan seperti teknologi informasi saat ini. Jadi gitu kita bisa akses melalui telepon maupun telekomunikasi lainnya berupa laptop maupun komputer. Namun pada dasarnya tindak tersebut merupakan suatu tindak pidana. Dapat dilaporkan oleh semua orang. Apabila kita mengacu bahwa dia delik biasa, maka semua orang yang merasa dirugikan atas hal tersebut dapat melaporkan kegiatan dari judi online tersendiri. Jadi jika kita melihat judi online secara utuh, maka kita tidak terlepas dari definisi perjudian itu sendiri berdasarkan pasal 303 KUHP, yang dimana perjudian itu diartikan sebagai orang yang ikut mengajak, mentransmisikan, ataupun itu perusahaan yang membuka kepada halayak umum untuk memainkan perbuatan judi. Jadi ini secara tidak langsung, jika kita masuk lagi pada aturan yang lebih khusus, yaitu pada pasal 27 Undang-Undang ITE dan pasal 46 pada ayat 2, maka disebutkan bahwa orang-orang yang terlibat dalam transmisi maupun penggunaan judi online ini dapat dikenakan dengan pidana penjara selama 6 tahun dengan maksimal denda sebanyak 1 miliar rupiah. Saran saya agar para pemuda kita atau masyarakat kita untuk senantiasa mencari hal-hal yang lain berupa pekerjaan-pekerjaan seperti content creator dan lain-lain yang tidak terlibat dalam perjudian online. Karena perjudian online itu selain dia merupakan suatu tindak pidana, juga membuat pelakunya itu mengalami kecanduan dengan segmentasi keuntungan yang dia hayalkan, namun sebenarnya itu tidak real. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), ternyata ada peningkatan signifikan dari transaksi judi online pada tahun 2022. Perputaran uang di rekening para pelaku judi online sepanjang tahun 2021 sebesar 57 triliun. Kemudian, pada tahun 2022 mencapai 81 triliun. Angka tersebut naik signifikan 42,1% dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan pada periode 2023, perputaran uang telah mencapai 517 triliun. Bagaimana tahun 2024? Di triwulan 1, total transaksi menyentuh 100 triliun. Sehingga dengan asumsi 4 triwulan per tahun, maka tahun ini kemungkinan akan menyentuh angka 400 triliun rupiah dan bahkan bisa lebih seperti tahun sebelumnya. 3,2 juta penduduk Indonesia bermain judi online, 5.000 rekening diblokir OJK, 866 tersangka ditangkap 2022 hingga Agustus 2023, dan 805.923 konten judi online diblokir per 2023. Dengan angka tersebut, apakah benar Indonesia darurat judi online? Meskipun Kominfo mengklaim telah memblokir 566.000 lebih konten judi online, mereka tetap mengaku kewalahan dalam memblokir situs judi online di Indonesia. Selain terkait dengan hukum, dampak dari judi online juga dapat merusak kesehatan mental. Para pemain sering mengalami gangguan seperti stres, kecemasan, kecanduan, dan depresi karena tidak mampu mengendalikan perilaku mereka. Kerugian finansial bisa menjadi pemicu paling utama timbulnya gejala rusaknya kesehatan mental. Jika ingin jadi kaya raya, jangan main judi online, tapi bangunlah usaha yang nyata. Mimpi di dunia maya hanya membawa mimpi buruk di dunia nyata. Judi online bukan permainan. Ini adalah bisnis yang dirancang untuk merugikan Anda. Jangan terjebak dalam ilusi kemenangan yang mudah.